Alhamdulillah kan yang kau kalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salawat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haqqil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Untuk calon pengantin yang pertama itu niat. Niat niku penting, kalau salah niat fatal, gak barokah. Dan saya masih teringat dulu saya berangkat lali niat sir untuk tengah jalan di bel lali niat sir kate akad nikah di bel lali niat sampai peng papat. Ya Allah, niat itu karena niatul mukmin khairu min amalihi, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ini yang kita kaji sekarang, bab niat. Nanti adab-adab jima selanjutnya. Yang pertama niat dulu. Di dalam kitab Niat karangan Al-Habib Muhammad bin Alwi Alaidrus itu dijelaskan ada 15 niat untuk menikah. Ini cukup dibaca satu kali. Jangan lupa niat itu letaknya di dalam hati. Kalau diucapkan dengan lisan itu cuma penuntun biar hati semakin tumakninah. Yang pertama, mengerjakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengharap keturunan yang solih-solihah. Kita kalau nggak ikut salafus solih siapa lagi? Yang ketiga, menjaga diri dari syahwat setan dan menghilangkan bahaya hawa nafsu. Mau pilih sampean? 24. Karena umur segitu sudah tinggi nafsunya. Nomor 4, menundukkan pandangan dan menyedikatkan was-was. Jadi teguh nek wis rabi nang wedok ayu saka usah didelok nek lewat ya rezeki. Karena nanti rumah tangga setan akan masuk. Dari kekurangan istri nanti sampai akan melihat wanita lain itu lebih sempurna. Sebetulnya wanita satu dengan satu yang lainnya itu sama. Dari sifatnya, dari pola pikirnya itu sama. Mak bentuk itu rasanya ya podo. Menundukkan pandangan dan menyedikitkan rasa was-was. Karena kalau belum nikah itu sholat itu pikirannya wedok. Nah wis nikah, pikirannya kok anak, pikiran yang bergawe. Lebih khusyuk nanti sholatnya. Nomor 5, menjaga kemaluan dari kayak onani dan lain-lain. Itu penting sekali. Nomor 6, niat menikah yaitu untuk menenangkan jiwa dan bersenang-senang bersama istri. Ati guyone sampean nek bojo meneh iku wis diitung pahala. Bojo sampean nyawang sampean, sampean nyawang sampean dengan rahmat itu pahala. Intinya kalau ingin rumah tangga bahagia itu sebelum tidur harus ada senda gurau. Ya butik-butikan, jawil-jawilan. Intinya sebelum tidur itu harus ada apa?
bincang-bincang hangat, bincang-bincang mesra, bincang-bincang canda itu harus ada sebelum tidur. Itu kunci awet pernikahan. Hati-hati, Nes. Nggak ada bercandaan itu. Nomor 7 menguatkan ibadah. Di wong wis nikah, ibadah ikut ditemani. Kok anak soleh soleha tergantung wong tua. Nomor 8 menyiapkan diri mengatur dan mengurusi rumah tangga. Karena niat ini sekali kita ucapkan, nanti Allah akan mencatat dengan para malaikat. Satu nikah niati 15. Satu amal ibadah niati wakeh. Ini hebatnya para salafus soleh. Nomor 9 mengekang nafsu. Karena nafsu ini kalau nggak dikengkang maka kita akan disetir nafsu. Mulanya urip iki kalau kita berdoa nafsu dihilangkan nggak bisa, nggak ada yang hidup, nggak ada yang nafsu makan, nggak ada nafsu nggak ada. Tetap nafsu ini tetap ada, cuma tugas kita ojo sampai urip iki disetir nafsu. Nah iso nyetir nafsu. Karena nafsu itu sifatnya minta, minta, minta dan minta itu nafsu. Kepingin niki turuti kepingin mana. Kowe nek wis nikah kepengin nikah mana itu seperti itu nikah. Bojo siji kepengin bojo loro kepengin terus seperti itu. Nah, tugas kita itu untuk mengekang nafsu. Nomor 10 membiasakan mengurusi orang dalam tanggungannya dan bersabar atas sifat jeleknya istri. Nah, ini kalau urusan cinta itu nggak hanya sekedar eh, apa ya, kita harus juga siap kekurangan istri. Karena dunia ini nggak ada makhluk yang sempurna. Makanya tujuan nikah itu saling menyempurnakan. Karena dalam rumah tangga nanti lambat laut kita akan tahu elek bojo. Nggih, lambat laut. Walah tiba bojo ngene rek. Itu sampai nikmati, sampai ridho nih. Ya Allah, kalau ridho nggak ada bojo koyo ngene ya Allah. Niki pilihan jenengan. Tetap seperti itu. Sampai kudu sering-sering ngomong-ngomong deh. Ketika istri berbuat salah sampai tuturi dan sampean harus mengatakan pada istri kalau setiap malam itu harus minta maaf pada suami, minta ridha pada suami. Ada dua hal yang harus diucapkan istri ketika mau tidur. Apa itu? Minta maaf pada suami satu hari tadi, kalau sengaja dan tidak sengaja. Nomor dua, minta ridho suami. Jaga nih nek pas turu mati kak. Nah ini tangi-tangi kak, tangi. Itu dijaga. Nanti dalam perjalanannya nagu, jangan sampai bilang, waduh kok bojoku ngene yo kok gak iku wae. Nah, kalau sudah seperti itu, sampean punya wiritan qadarullah masya'a fa'al. Itu diwaca. Waduh bojo gak tepak tepak sing korek. Nah, iku pintu setan. Wiritane qadarullah wa masya'a fa'ala. Langsung wiritan iku wae. Karena setan itu tugasnya ya agar kita ini nggak nyaman dengan pilihan Allah, nggak ridho dengan ketentuan Allah. Seketika itu sampai langsung qadarullah wa masya'a fa'ala.
Karena setan itu tugasnya ya agar kita ini nggak nyaman dengan pilihan Allah, nggak ridho dengan ketentuan Allah. Seketika itu sampai langsung qadarullah wa ma syaa fa'ala. Intinya jangan pernah santai-santai ya. Selagi setan masih setan terus menggoda kita dengan kesenangan kita, dengan ketidaknyamanan kita, kejelekan istri itu. Insya Allah. Nomor berapa tadi? Sekarang nomor 10. Niat menikah nomor 11 yaitu berusaha memperbaiki diri istri dan mengarahkan diri ke jalan yang kebaik. Jadi wong wedok itu kalau urusan ilmu itu dibawa sampai. Kalau istri salah dikandani. Dek wong wedok iku nek metu teko omah kok oleh gawe minyak wangi. Dek nek metu teko omah iku gawe kaos kaki, dikandani terus. Dek nek kate turu wiritane maca iki, maca iki, maca iki. Ojo lali maca tasbih Fatimiyah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Iku diwaca ben maksud kate itu. Intinya didik terus perempuan. Nek metu blonjo pamit aku terus dikandani terus. Ojo bosen-bosen intine. Ojo bosen-bosen. Wong wedok iku seneng diarahkan wis. Maka di luar sana itu banyak suami yang membiarkan istri bakon ngene, bakon ngono, bakon ngene. Masya Allah. Ini makanya tujuan ngaji kali ini agar kita berilmu. Nomor 12. Berjuang dalam mencari rezeki yang halal. Karena salah satu mendidik anak soleh-solehah sumbernya kata Habib Lutfi dari rezeki yang halal. Bisa menyambut gawe iki halal, duwe yo halal. Kak nolong, kak nipu. Insyaallah halal. Nomor 13. Mendidik anak-anak dalam memahami syariat Allah, memahami agama Islam, tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 14, nikah karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, niat menikah seperti niatnya para salafus soleh. Ini yang terakhir ini. Tapi nek arek pondok insyaallah paham, tapi tetap sampean tetap arahkan. Intinya sampean tugas itu menjadi pengayom, pelindung, mengarahkan, kurang apik ditandani. Tapi jangan sampai dengan nada keras. Sekali bendakan dari suami, remuk atine bojo. Nggih. Sampai mentak. Sak cerewet-cerewete bojo sampean tinggal ngalih, ojo direken engko mari-mari dhewe. Nek sampean bojo cerewet sampean bentak, nangis. Unik perempuan itu. Cuma emang ciptaan Allah seperti itu. Ngomel bojo sampean aku wong lanang kok diomeli kono regane ojo wis meneng ae sampean. Iku setan. Ojo sampe ngomong arijala kawamu wong lanang kok dibentak wong wedok meneng ae. Wong cap opo aku? Ojo direken. Ninggal ngalih sampean sekali bentak wong wedok nangis. Nangis mbok suwe. Ini adem. Sistem ojo direken main tinggal ngopi, tinggal main game ngomel-ngomel dhewe kok mari-mari Dik. Wong wedok koyo gelas. Gelas iku nek pecah, iso disembung tapi elek, gak sempurna iku. Kalau setan dalili sampean, nafsu dalili sampean ari jala kawamun, sampean dalil dhewe, ojo ngono tan, ojo ngono su. Al-Qur'an mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri dengan baik, dengan lemah lembut. Intinya
kelembutan sampean itu bukan berarti sampean takut tapi justru semakin sampean takut, semakin merendah, istri akan semakin rendah. Oke. Kalau sampean semakin tinggi, nanti istri tinggi sampean. Sampean semakin keras, itu semakin keras. Kalau sampean semakin lembek, semakin lemah lembut, sopan, tawaduk nang bojo, sering bantu bojo kok tambah nisore sampean kok tambah nisor. Tapi nek secara ilmu matematika gak nutut, tapi nek ilmu ni pangeran insyaallah nutut. Nunggu kan nek semakin kita berada di atas kan otomatis ada orang yang di atas. Tapi kalau kita semakin ke bawah itu justru istri kita akan semakin di bawah kita. Bojo nadai ngomongi banter, sampean banter ya tambah banter bojo sampean. Sampean ngomong bojo sampean ngomong banter sampean genai sampean ndek, engko bojo sukan-sukan dhewe. Intinya kelembutan itu akan mempengaruhi kekerasan tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya kekerasan. Justru malah akan semakin menambah. Intinya itu tadi. Ojo sampai wong lanang cap opo aku, wong digetak wong wedok, dicerewet wedok, dijenengi wong wedok kok meneng. Wis meneng ya. Iku setan, iku nafsu. Sampeyan dalili wa asyiruna bil ma'ruf. Karena kebanyakan rumah tangga itu pola pikirnya salah. Di luar sana banyak orang cerai gara-gara salah mendudukkan ar-rijalu niku sebetulnya ada lagi niat cuma itu tadi kitab niat dari Habib Muhammad bin Alwi alaihi terus kita kirim Fatihah pada beliau tabarukan tafaulan khususan naruhi Al Habib Muhammad bin Alwi alaihi terus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun kemawon titik ae semoga titik tapi istiqomah itu luwih apik nggih. Ahabul amal ilallah wa in qalla ahabul amal indallah apa itu? Intinya amal yang disukai Allah itu yang dawam meskipun itu sedikit, yang istiqomah tapi sedikit. Ya, pokoknya nek anakku turun kok tak WA sampean. Barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ndi arek? Online. Ima.